kayak gini-gini aja gitu. Seorang anak yang biasanya nakal tiba-tiba menjadi rajin, keluarga mungkin secara tidak sadar menyindir, tumben rajin ada maunya ya. Untuk mengembalikan anak ke peran lamanya karena perubahan itu membuat sistem tidak nyaman. Karena berbeda sendiri, jadi merasa kok kamu beda dari keluarga, kamu bukan keluarga kami ya, kamu bukan anak kami ya, wah kamu keluar aja dari kakak gitu, kamu nggak beda gitu. Jauh lah. Gitu. Tidak mau ada perubahan dalam keluarga. Nah, kadang-kadang ya ini tidak baik kepada keturunan yang selanjutnya gitu ya. Peran dalam keluarga disfungsional ya, the hero. Anak emas berprestasi memberikan kebanggaan pada keluarga untuk menutupi masalah. The scapegoat, kambing hitam, anak yang selalu disalahkan atas semua masalah keluarga. The lost child, pendiam, tidak terlihat, menghindari konflik dengan cara bilang, Bapak Ibu yang mana nih? The hero nomor 1, the scapegoat nomor 2, the lost child nomor 3. Bapak Ibu tulis di chat. Siapa yang memiliki masa lalu dengan karakteristik the hero nomor 1, the scapegoat nomor 2, the lost child. Bapak Ibu yang mana? Lost child. Ibu Jenny 1, Ibu Kristiani 1. Wah, keren. Bapak Andre 1, nomor 2 Ibu Dewi. Nah, ini mempengaruhi ya ketika dewasa ya, ketika dalam keluarga nanti, ketika memiliki keluarga. Nanti apa yang akan dilakukan pada anak nanti? Nanti anak kepada cucu gitu. Gitu ya. Jadi satu gantungan mainan disentuh ya semua bunyi gitu. Dulu 3 sekarang 1. Oh, ada perubahan. Luar biasa ya Ibu Marcella. Bisa berubah. Oke, nyesal kali ya. Jadi langsung di ini ya. Takut kehilangan biasanya kayak gini langsung jadi 1. Oke, lanjut. Ada lagi? Cuma berapa orang ini? The hero. Oh, Ibu Nova. Rantai. Oh, kalau tadi yang mau bikin ini. Dulu 1 sekarang 3. Ibu Fiona juga sama. Dulu 1 sekarang 3, pendiam ya. Nah, ini kan ada sesuatu kan. Ini mah seperti apa, dekat dengan siapa, paling dekat dengan siapa. Gitu. Banderis. Mes terlalu dekat, tidak ada privasi orang tua, terlalu ikut campur urusan anak, anak sulit mandiri, emosi satu orang dirasakan semua orang. Kayak orang tua helikopter ya. Di mana-mana selalu ada anak kan benar-benar ikut campur gitu. Jadi anak-anak nggak emosi, emosi satu orang dirasakan semua orang. Disengage, terlalu jauh, kaku, dingin, anggota keluarga hidup sendiri-sendiri, kurang dukungan emosional tapi sangat mandiri. Nah, ini dari keluarga ya. Nah, ini genogramnya Bapak Ibu. Nah, ini sebenarnya ada aplikasinya. Bapak Ibu kalau mau cek, kenapa ya keluarga saya cerai terus. Bercerai, mau cerai, papa anak-anaknya cerai, ini cerai. Nah, itu ada sesuatu gitu. Zigzag kekerasan abuse. Nah, waktu kecil dia pernah merasakan abuse. Nanti dia tulis di sini papa atau mama atau paman atau kakak atau itu ada nih. Ini peta keluarga, bagan silsilah keluarga yang tidak hanya mencatat nama tapi juga hubungan psikologis. Mama dan papa, anak ke papa, mama ke ini namanya genogram. Nah, ini harus dicari tahu kenapa terjadi seperti saya sekarang. Oh, ini biang keroknya gara-gara papa mama waktu opung atau opa itu selalu abuse gitu. Contoh, selalu kayak gini. Papa, mama, kakek, nenek itu enmes terlalu dekat, terlalu ikut campur. Jadinya saya juga gitu. Atau papa, mama, kakek, nenek antaranya berdua itu kaku dan dingin gitu. Contoh ya. Jadi ada hubungan Dari ini. emosi menjadi peta keluarga yang mempengaruhi
maksud. Oh, latar belakang saya ternyata seperti ini, makanya saya jadinya seperti ini. Nah, harus apa? Harus diputuskan, harus ada perubahan. Supaya apa? Supaya tidak terjadi lagi kepada keturunan selanjutnya. Nah, genogram ini apa sih? Saya kurang mengerti nih Bu, genogram. Baik, saya jelaskan ya. Genogram adalah alat analisis visual grafis yang mempresentasikan silsilah keluarga secara terperinci. Biasanya mencakup setidaknya 3 generasi. Genogram melampaui pohon keluarga tradisional dengan menyertakan data mendalam tentang hubungan antar individu, riwayat medis, pola perilaku, dan faktor psikologis. Nah, genogram berfungsi sebagai peta jalan untuk memahami konteks keluarga yang lebih dalam dan mengidentifikasi pola keturunan dinamika serta kejadian penting yang mungkin memengaruhi kondisi atau perilaku seseorang. Nah, saya juga gitu, saya pernah ngecek genogram kan, papa mama saya cek, kenapa ya terjadi ini, kenapa kok bisa gini, saya cek, oh ternyata ini asal muasal masalahnya gitu. Oh Tuhan Yesus. Gitu. Perlu dihentikan tidak ya? Perlu. Yang akan menghentikan ya kita dengan ketika kita sadar bahwa ini tidak benar gitu. Seperti itu. Ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum kita berpisah nih? Kan? Hah? Nggak tanya lagi kan? Otomatis. Nggak ada. Udah tahu dia muka mama. Nggak ada ya. Kan Lanjut. beda karya. Oke. Tante itu udah tahu muka mama. Coba masalah yang lain. Oke, ini aplikasi yang terakhir. Kita adalah cerita kita. Kayak gitu juga. Oke. Kita adalah cerita kita. Kita adalah cerita kita. Terapi naratif. Manusia memaknai hidup melalui cerita yang mereka buat tentang diri mereka sendiri. Ya kalau masih kecil yang dibuat kan cerita orang tua ke kita, baru setelah dewasa kita menceritakan apa yang kita ceritakan, yang kita rasakan. Masalah ketika cerita itu penuh kegagalan, saya pecundang. Tujuan terapi menulis ulang, re-authoring cerita tersebut menjadi lebih memberdayakan. Jadi kalau cerita kita masalah nih, kita bisa buat cerita lagi karena cerita kita adalah cerita, karena kisah kita, hidup kita adalah cerita kita. Jadi kita boleh nggak buat cerita lagi, kita bisa lagi menulis ulang, re-author. Jadi kita adalah penulis dari cerita kita sendiri. Apakah kita bisa menulis kembali? Bisa, tapi kita butuh kemampuan dan pengertian. Jadi kadang-kadang kalau kita nggak mampu untuk menulis kembali, kita perlu datang ke konseling. Ya, perlu kita bercerita kepada mentor. Jadi kita bisa CPD atau MKO gitu ya. Nah, the person is not the problem is the problem. Ya kalau masalah ya masalah gitu. Jadi Bapak Ibu ingat ya. Jadi bukan pada subjeknya, pada objeknya.